Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat malam. Apakah mendengar suara saya? Belum, belum modul pamungkas, Bapak Ibu. Ini masih modul 8, masih ada modul 9. Iya, masih ada satu modul lagi, modul 9. Nanti kita akan ketemu di hari Selasa. Oh iya, Bapak Ibu, kita total harusnya ada 11 pertemuan ya? Atau 10? Mohon informasinya. Iya, 11. Berarti di pertemuan terakhir saya akan adakan evaluasi untuk Bapak Ibu. Pertemuan terakhir saya akan adakan evaluasi. Tujuan saya adalah untuk mereview pemahaman Bapak Ibu terkait seluruh materi kita mulai pertemuan 1 hingga ke pertemuan ke-10, nanti di pertemuan ke-11. Dan itu nanti akan jadi salah satu pertimbangan untuk penilaian di nilai akhir mata kuliah manajemen kualitas ini. Sebelum kita mulai materi kita malam hari ini, ada yang tanyakan Bapak Ibu? Oh iya, saya ulangi lagi, mohon tugasnya yang belum dikumpulkan segera dikumpulkan. Ini juga demi untuk memperlancar penilaian Bapak Ibu. Sayang ketika nanti Bapak Ibu rajin aktif masuk kuliah atau tutorial, tapi ternyata tugasnya tidak mengerjakan. Saya tidak ada dasar untuk memberikan penilaian, akhirnya ya nilainya tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Tolong dikerjakan. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Tugas 1 yang belum, Bu Aida sama Pak Imam Mustoli. Tugas 2 kemarin sudah saya sebutkan beberapa yang belum mohon dilengkapi. Tugas 2 juga masih sama, ketambahan beberapa orang lagi yang belum mengumpulkan masih. Saya tadi udah SMS sama, tapi lagi kerja Pak, ada rembulan. Oh iya, eh, setahu saya, setahu saya tutorial ini ada batasan maksimum ketidakhadiran. Ya, waalaikumsalam, Bu Ida. Ya, saya takutnya nanti ketika maksimum ketidakhadiran itu terlewati, akhirnya Bapak Ibu sendiri yang dirugikan. Hampir setiap pertemuan sepertinya saya mengingatkan untuk memperhatikan tugas dan kehadiran.
Silakan Bapak Ibu jika ada yang tanyakan. Pak Robi, apa yang tanyain? Sepertinya lama ketiknya ini. Sampai akhir tidak cover ya gimana lagi? Seadanya saja Pak. Saya sudah bilang ada salam dari. Oh iya, ya sudah kalau seperti itu. Yang penting kita sudah berusaha, ya kita kembalikan ke individunya masing-masing. Ya, Bapak Ibu, saya masuk kalau kemarin materinya itu lebih ke theoretical, banyak teorinya terkait ISO, lebih fokus lagi ke ISO 9001. Hari ini kita lebih banyak ke teori-teori yang bisa diaplikasikan secara langsung dalam dunia kerja yang Bapak Ibu jalani, atau nanti ketika Bapak Ibu berwirausaha ini bisa diterapkan langsung dalam level operasional. Ya sebenarnya tidak hanya pada level operasional, tapi bisa sampai ke level manajerial, tergantung bagaimana kita akomodasi sistem yang di dalamnya untuk proses yang akan kita lakukan. Ya, bab 8 ini kita akan bahas banyak terkait teknik pengendalian kualitas, baik secara teknik-teknik pengendalian kualitas yang menggunakan analisa pada data-data yang bersifat kualitatif, maupun teknik pengendalian kualitas yang dilakukan pada data-data yang bersifat kuantitatif. Saya harap Bapak Ibu tetap semangat untuk diskusi pada malam hari ini. Karena menurut saya, ya, Pak Mustali, mohon tugasnya dikumpulkan Pak. Alhamdulillah Pak Mustali hadir. Mungkin sepertinya kalau hari Sabtu Pak Mustali lebih bisa hadir ya daripada hari Senin. Mohon maaf, hari Selasa. Karena 2 kali kelas pengganti pada hari Sabtu, Pak Mustali selalu hadir. Ya, saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, mohon tugasnya dikumpulkan sebelum minggu terakhir pertemuan atau tutorial. Sekarang kan kita minggu ke-9, berarti sebelum minggu depan atau dalam minggu depan lah, minggu terakhir, minggu ke-11 itu saya kasih waktu sampai hari Jumat pada minggu ke-11. Tolong tugasnya dikumpulkan, baik melalui, kalau tidak bisa diketik, saya bisa memaklumi, ditulis tangan. Yang penting saya bisa membaca dan bisa mengukur sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terkait materi yang diaplikasikan dalam tugas. Ya, Bu Waida, kalau ada yang disampaikan silakan. Tidak apa-apa. Kalau ada kendala, kita akan cari solusi bersama. Yang penting Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari mata tutorial manajemen kualitas ini. Seperti Bu Waida, saya rasa Ibu cukup rajin, saya lihat hadir di pertemuan tutorial kita, tetapi tugasnya masih belum ada yang dikumpulkan. Kan sayang sekali. Maksudnya keaktifan dalam kehadiran itu rutin, tapi tugasnya nggak ada yang
dikumpulkan itu akhirnya akan mempengaruhi penilaian. Silakan Bu Aida kalau ada yang disampaikan, mungkin kalau ada kendala nanti akan bisa dipecahkan oleh teman-teman dalam satu kelas. Atau Pak Mustoli juga ketika ada yang ingin disampaikan silahkan, ada kendala nanti coba dipecahkan bersama-sama kendalanya. Kalau jenengan masih bingung bagaimana tugasnya, contoh punyanya yang sering saya jadikan contoh ketika pembahasan adalah punyanya Bu Yunia. Mungkin jenengan bisa diskusi dengan Bu Yunia atau yang lain terkait pengerjaan tugasnya. Kalau merasa segan ketika diskusi dengan saya, tapi kalau ingin diskusi dengan saya terbuka lebar. Oh, kalau lagi kerja apakah tidak mengganggu sambil kuliah seperti ini? Kalau saya tidak ada masalah di sambil kerja nggak masalah, tapi ketika dari pihak pekerjaannya dengan menggunakan handphone apakah tidak mengganggu? Ya kalau mengganggu mungkin nanti disampaikan saja, biar nanti saya akan kasih izin untuk tidak mengikuti tutorial malam hari ini. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ada dua teknik pengendalian kualitas yang biasanya sih orang-orang yang belajar manajemen kualitas atau pengendalian kualitas itu menyebutnya sebagai 7 tools. Baik yang digunakan untuk mengolah data yang bersifat kualitatif maupun mengolah data yang bersifat kuantitatif. Selain itu, nanti di pertemuan ke depan kita akan tambahi satu lagi alat yang biasanya digunakan dalam kualitas, yaitu QFD, Quality Function Deployment. Nah, di dalamnya nanti ada House of Quality, bagaimana kita membangun suatu produk, karakteristik produk, yang mana karakteristik produk itu menjawab dari kebutuhan pelanggan yang disesuaikan dengan kemampuan teknis atau kemampuan teknis yang dimiliki oleh perusahaan kita. Nah, dalam penentuan performansi standar suatu produk tersebut, tentu salah satu yang kita lakukan adalah benchmarking atau membandingkan dengan kompetitor dari perusahaan kita. Harapannya, performansi standar yang dibangun pada produk kita itu menjadi suatu produk yang unggul. Yaitu nanti materi minggu depan. Oh iya Bapak Ibu, tugas kita kurang satu lagi. Tugas terakhir, saya beri pilihan mau ambil tugasnya di 7 tools ini atau ambil tugasnya nanti di QFD. Silakan, nanti bisa ditetapkan sendiri. Kalau di sini ya nanti di akhir akan saya kasih tugas. Kalau yang di QFD ya nanti berarti hari Selasa minggu depan akan kita sampaikan tugasnya. Silakan nanti diputuskan sendiri. Oke, ya, dalam suatu perusahaan untuk menganalisis atau memonitor atau melakukan pengawasan terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, biasanya itu dilakukan pada seluruhan proses.
dimulai dari bahan baku, berarti bahan baku itu datang dari supplier, kemudian dikelola, dimonitoring kualitas bahan bakunya. Ketika dari bahan baku masuk ke proses produksi juga dimonitoring hasil dari setiap step-step atau tahapan-tahapan di dalam proses produksi. Hasil dari setiap step itu dimonitor hasilnya, bahkan setelah produk jadi ditaruh di gudang tetap dimonitor. Jadi pada intinya adalah monitoring dan evaluasi kualitas produk itu dilakukan pada keseluruhan proses terhadap produk, yang mana produk itu di dalam perusahaan. Nah, pada kondisi ini penyimpangan kualitas yang terjadi dapat segera diketahui sehingga memungkinkan dapat segera dilakukan perbaikan pada unit terkait. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya ketika produk itu diketahui permasalahannya sedini mungkin, jadi setelah proses awal diketahui, perbaikan itu tidak akan seberat ketika produk itu sudah berada di proses akhir. Maka dari itu, pengendalian kualitas, analisis monitoring kualitas terhadap produk yang dihasilkan itu seyogyanya dilakukan pada setiap tahapan proses yang ada dalam sebuah perusahaan. Bahkan yang pernah kita bahas dalam Lean Manufacturing, dalam sistem produksi Toyota yang ada di Jepang, dalam satu aktivitas proses pada suatu produk itu dibagi menjadi 3. Aktivitas yang memberikan suatu nilai tambah pada produk, aktivitas yang kedua aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada produk, dan yang ketiga adalah aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah tetapi dibutuhkan untuk memastikan bahwasanya hasil dari proses tersebut memiliki produk yang berkualitas. Nah, dari sini kita melihat bahwasanya kalau kita menganalisis suatu produk yang melalui suatu tahapan proses, kita akan tahu bahwasanya ada berbagai macam aktivitas yang dilakukan terhadap suatu produk ini. Nah, dari berbagai macam aktivitas tersebut dapat kita kategorikan menjadi 3 hal tadi. Nah, ketika aktivitas yang dilakukan pada produk tersebut banyak didominasi oleh kelompok yang nomor 2, yaitu tidak memberikan nilai tambah, kita bisa membayangkan bagaimana hasil proses pada produk tersebut. Berarti tentu banyak pemborosan yang terjadi pada produk tersebut. Maka dari itu, hal yang perlu kita lakukan utama pada produk tersebut adalah memastikan bahwasanya produk itu diproses dengan aktivitas yang benar-benar memberikan nilai tambah pada produk tersebut. Kemudian, untuk pengguna dan pengetahuan mengenai alat dan teknik manajemen kualitas menjadi sesuai yang sangat esensial dalam menjamin kualitas produksi. Jadi, harapannya Bapak Ibu nanti kita akan bahas banyak alat pengendalian kualitas di sini. Tapi dengan alat ini, Bapak Ibu akan lebih mudah dalam memperbaiki permasalahan kualitas yang ada dalam perusahaan atau pekerjaan Bapak Ibu. Sehingga harapannya ketika Bapak Ibu bisa memahami alat-alat pengendalian kualitas ini, Bapak Ibu lebih mudah dalam menganalisis. Hasil dari analisis tersebut adalah perbaikan terhadap permasalahan kualitas pada produk atau jasa yang Bapak Ibu hasilkan dalam bekerja. Ya,
Total Quality Management digunakan sebagai konsep manajemen organisasi yang memperhatikan dan mengutamakan suara pelanggan. Bapak Ibu harus tahu bahwasanya TQM itu tujuan utamanya adalah kepuasan pelanggan. Maka dari itu yang diutamakan adalah suara pelanggan. Berbagai macam evaluasi terhadap produk yang mereka hasilkan, dasar yang mereka gunakan adalah suara pelanggan. Target kualitas, target spesifikasi dari produk yang mereka hasilkan adalah suara pelanggan. Karena apa? Produk yang kita jual tersebut adalah untuk memenuhi ekspektasi atau harapan pelanggan. Nah, dalam hal ini TQM meliputi 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah Hoshin Planning. Yang kedua adalah Quality Function Deployment. Yang ketiga adalah Daily Control. Apa itu Hoshin Planning? Adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan kebijakan manajemen yang merupakan suatu kesatuan terintegrasi dalam organisasi yang digunakan untuk memonitor lingkungan eksternal dan mengembangkan rencana proaktif untuk menyesuaikan dengan arah organisasi mendatang. Hoshin Planning meliputi ketepatan kecepatan produk sampai ke pasar sehingga dapat meningkatkan laba. Jadi, berdasarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan pada tahapan Hoshin Planning ini, perusahaan mengevaluasi bagaimana posisi perusahaan dibandingkan terhadap lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu adalah bisa dilihat dari kompetitor, bisa dilihat dari ekspektasi atau harapan pelanggan. Karena dalam Hoshin Planning ini disebutkan di sana ada suatu ketepatan dan kecepatan produk. Berarti kalau ketepatan itu memenuhi ekspektasi pelanggan terhadap produk yang kita hasilkan, ketepatan adalah juga memenuhi dengan pertimbangan atau sudut pandang waktu. Mana produk yang paling cepat untuk sampai ke pasar? Nanti itu yang pertama akan diterima pasar dibanding hasil output perusahaan yang lain. Artinya apa? Produk tersebut akan dijadikan suatu acuan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Nah, maka dari itu, di sini Hoshin Planning adalah tahapan bagaimana menganalisis posisi perusahaan dalam lingkungan eksternal, sehingga hasil dari analisis ini bisa digunakan perusahaan untuk pengembangan suatu rencana yang bersifat proaktif, bukan reaktif, proaktif untuk menyesuaikan arah organisasi di masa mendatang. Jadi, kalau Bapak Ibu belajar manajemen strategi, saya yakin Bapak Ibu masih ingat bahwasanya tujuan perusahaan itu dalam manajemen strategi dimunculkan dalam visi. Visi kita itu ada targetan waktu. Kapan? Mau jadi seperti apa pada periode waktu tersebut. Nah, itu menunjukkan di masa yang akan datang. Itu terkait Hoshin Planning. Yang kedua adalah Quality Function Deployment. Quality Function Deployment banyak dari praktisi yang memanfaatkan QFD ini untuk mendesain suatu produk. Karena memang dari QFD ini bisa dijadikan suatu landasan dasar untuk menentukan performansi standar dari produk yang dihasilkan suatu perusahaan. QFD hakikatnya merupakan suatu alat
untuk menerapkan total quality management menggunakan manajemen dan tim lintas fungsi atau cross-functional team yang terintegrasi secara horizontal sehingga semua departemen dapat bekerja bersama-sama untuk mencapai sasaran yaitu kepuasan pelanggan. QFD mencakup konsep untuk yang terbaik yang sampai ke pasar sehingga dapat meningkatkan laba. Dalam QFD ini akan banyak room atau ruangan. Masing-masing ruangan itu akan memunculkan suatu indikator-indikator tertentu yang semuanya tujuannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Minggu depan akan kita bahas lebih detail terkait QFD. Karena saya rasa untuk diskusi QFD ini cukup menarik, jadi saya lihat kita butuh satu pertemuan sendiri lah untuk bisa menyelesaikan atau memahami bagaimana kita bisa bekerja dalam QFD yang matriksnya ini adalah matriks House of Quality, rumah kualitas. Nah, kemudian Daily Control merupakan suatu komponen utama Total Quality Management dengan menggunakan alat bantu SPC, Statistical Process Control, dan parameter desain untuk memonitor pelaksanaan QFD atau Quality Function Deployment berdasarkan pengendalian sehari-hari. Daily Control ini menekankan penawaran harga terbaik dari produk sehingga dapat meningkatkan laba. Baik Daily Control maupun QFD dikendalikan oleh integrasi vertikal dan dari Hoshin Planning. Jadi pengendalian kesehari-harian pada produk ini tetap targetnya adalah meningkatkan laba. Bagaimana perusahaan bisa meningkatkan laba adalah dengan memberikan penawaran harga terbaik untuk meningkatkan pangsa pasar. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Ya, dalam kegiatan pengendalian mutu harian, jadi dalam daily control ini ada beberapa alat dan teknik yang sering digunakan dalam menjaga dan memperbaiki kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Jadi sebenarnya alat-alat atau teknik perbaikan kualitas ini tidak bisa dengan sendirinya memberikan suatu perbaikan terhadap produk yang kita lakukan. Tetapi dengan alat dan teknik pengendalian kualitas ini membantu kita untuk berpikir secara logis dan sistematis sehingga kita bisa menemukan penyebab suatu permasalahan. Ketika kita bisa menemukan suatu penyebab permasalahan, kita akan lebih mudah dalam memberikan suatu penyelesaian permasalahan. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan kualitas produk. Alat dan teknik tersebut sebenarnya lebih merupakan alat dan teknik penyelesaian masalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perusahaan atau organisasi dengan cara menemukan permasalahan, mencari penyebab permasalahan, dan memutuskan cara penyelesaiannya atau menghilangkan penyebab kesalahan tersebut. Ya, tapi tetap kunci untuk penyelesaian permasalahan tersebut ada di kita sebagai pengguna alat dan teknik pengendalian kualitas tersebut. Pada kondisi di mana kegiatan ini dilakukan secara berkala dan terus-menerus, maka perbaikan kualitas dengan konsep continuous quality improvement dapat tercapai. Jadi, alat teknik pengendalian kualitas ini sekali lagi tidak hanya digunakan dalam satu periode waktu, tapi dilakukan dalam secara berkelanjutan. Ya, teknik dan alat yang digunakan berwujud dua jenis, yaitu menggunakan data verbal atau kualitatif dan yang menggunakan data numerik atau kuantitatif. Teknik dengan menggunakan data verbal kualitatif yang pertama adalah flowchart atau bahasa lainnya adalah diagram alir. Yang kedua adalah brainstorming. Yang ketiga adalah
diagram sebab akibat atau cause and effect diagram, atau Bapak Ibu akan mudah mengenal dengan namanya Ishikawa diagram, karena memang yang mengenalkan teknik ini adalah Dr. Kaoru Ishikawa. Kemudian affinity diagram, ini adalah tree diagram. Sedangkan untuk yang data numerik atau kuantitatif, antara lain yang pertama adalah check sheet. Saya rasa Bapak Ibu familiar dengan check sheet. Kemudian Pareto, teknik penggabungan dua diagram batang dan diagram garis, untuk menunjukkan bahwasanya permasalahan itu terjadi pada aspek tertentu, yang mana dari vital view akan mempengaruhi trivial many. Dari sebenarnya permasalahan itu disebabkan oleh sejumlah besar, atau proporsi kesalahan atau reject yang pengaruh itu dipengaruhi oleh sejumlah kecil dari penyebab-penyebab itu. Maka tujuan kita adalah menemukan sejumlah kecil tersebut. Nah, itu Bapak Ibu bisa belajar dalam teknik Pareto. Kemudian ada histogram. Saya rasa Bapak Ibu sudah kenal semua. Ada diagram batang, ada histogram. Kalau diagram batang untuk data yang bersifat hasil perhitungan, yang histogram adalah hasil pengukuran. Ada yang tahu bedanya hasil perhitungan dan hasil pengukuran? Silakan. Yang jawab gantian ibu-ibunya. Silakan, apa bedanya hasil pengukuran dan hasil perhitungan? Tidak ada yang jawab? Tidak ada yang tahu atau memang lagi sibuk semua? Atau ketiduran? Karena siangnya bekerja, beraktivitas, sambil berpuasa, sehingga malamnya sudah kelelahan? Ada yang bisa menjawab bedanya pengukuran dan perhitungan? Tidak tahu. Alhamdulillah, Bu Santi. Hasil ukur dapat gambaran dimensi. Oke. Iya, tapi ada yang lebih spesifik lagi yang bisa disampaikan. Saya sudah bisa menangkap gambaran dimensi itu seperti apa, tapi akan lebih ada kata-kata yang lebih pas untuk menunjukkan definisi pengukuran.
Ya, bentuk suatu objek. Oke, sebentar, Bu Sri Andayani. Menghitung adalah kegiatan untuk menghubungkan data dari hasil pengukuran. Output dari perhitungan bisa dipakai untuk pengukuran karakteristik suatu objek. Sedangkan mengukur adalah kegiatan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang dimensi atau bentuk suatu objek. Penghitungan data hasil pengukuran output, sedangkan pengukuran untuk mendapatkan gambaran tentang dimensi atau objek. Yang lebih sederhana lagi, ya itu bisa, tapi gini, ada yang mau jawab dulu? Saya kasih kesempatan. Yang sederhana aja, nggak perlu yang theoretical banget. Ya memang perhitungan pengukuran itu sesuai dengan yang jenengan sampaikan ini, tapi kalimat itu saya rasa agak susah difahami. Maksudnya menghubungkan data hasil pengukuran output itu seperti apa, mendapatkan gambaran tentang dimensi atau objek itu aplikasinya seperti apa. Mungkin ada yang lebih mudah lagi kalau Bapak Ibu memberikan contoh. Nah, lebih mendekati benar. Memang benar, Bu Nia. Bisa menghitung hasil yang diperoleh dengan data yang jelas. Bukan adalah ukuran dengan perhitungan tidak pakai ukur. Iya, bisa seperti itu. Bisa menghitung hasil yang diperoleh dengan data yang jelas menggunakan hitung misalnya. Iya, mayoritas betul yang Bapak Ibu sampaikan. Bahwasanya kalau contohnya gini aja, menghitung. Kalau Bapak Ibu menghitung berapa jumlah mahasiswa yang hadir malam hari ini? 15 orang. Kita ngitung kan, 1 mahasiswa, 2 mahasiswa, 3 mahasiswa, 4 mahasiswa, 6 mahasiswa, 5 mahasiswa, 7 mahasiswa, dan seterusnya. Itu menghitung. Kalau mengukur, berapa tinggi Bapak Ibu? Oh, tingginya adalah 165,5 cm. Apa bedanya? Kalau menghitung, apakah mungkin, oh ternyata yang masuk 16,5 orang. Siapa yang setengah orang itu? Nggak ada. Kalau hasil perhitungan pasti bentuknya tidak desimal. Hasil perhitungan berapa orang? 16 orang. Pasti. Tapi kalau ada nggak? Hasil perhitungan, coba dihitung ada berapa orang? Oh, 16,5 orang. Nggak mungkin. Bagaimana orang ada setengah? Ya nggak apa-apa Bu, langsung gabung saja. Tidak mungkin. Bapak Ibu bisa bayangkan. Tapi kalau mengukur, karena ada suatu alat ukur dalam bentuk dimensi tertentu, memungkinkan sekali. Oh, tingginya berapa? Oh, 165,5 cm. Ada nilai tersebut. Tapi kalau kita menghitung, nggak mungkin ada. Menghitung ya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi setengah nggak ada. Kalau ada setengah, berarti dia itu mengukur. Iya, ada suatu alat ukur tertentu. Paham Bapak Ibu?
Boleh menghitung tempe. Ada berapa tempe? Tempe itu menghitung atau mengukur? Berarti ada ukurannya. Ada ukurannya satu, ada ukuran setengah dari tempe. Berarti ada suatu indikator dimensi tertentu yang menunjukkan, yang membedakan antara satu dan setengah. Berarti tempe itu tidak dipandang sebagai suatu kesatuan satu, tetapi ada tempe yang diukur dengan satu kesatuan ukuran. Ukurannya mungkin satu tempe itu berarti ukurannya 30 cm. Berarti kalau ada dua tempe, yang satu ukurannya 30 cm, yang satu 15 cm, berarti satu setengah. Anggapannya karena hasil pengukuran. Bagus sekali pertanyaannya, kritis. Halaman berapa? Masih halaman 8.2, Bu. Baru masuk kita. Paham? Pertanyaan saya tanya sekarang Bapak Ibu. Bagaimana dengan gula pasir? Bagaimana dengan rambut Bapak Ibu? Mengukur. Iya. Bukan menghitung. Ada satu butir gula, dua butir gula. Nggak mungkin. Capek menghitungnya. Tapi diukur dalam bentuk satuan berat. Contoh yang lain adalah coba menghitung cairan air. Satu air, dua air, nggak ada kan? Beda satu air dan dua air di mana? Ya, itu bedanya. Jadi nanti dalam orang-orang yang biasanya belajar kualitas akan memahami data itu bersifat diskrit atau data itu bersifat continuous. Biasanya dipahami dalam mata kuliah statistik, Bapak Ibu. Kalau uang itu diskrit atau continue? Atau ngitung atau ngukur? Uang dihitung atau diukur? Bagus sekali pertanyaannya. Karena jelas parameternya, maka dia dihitung. Tapi berdasarkan skala tertentu. Itu yang disebut sebagai skala pengukuran. Ada skala pengukuran sudut pandang pada mata uang. Uangnya itu hitung. Misalnya dalam lembar, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, 6 lembar. Tapi nilai nominal mata uang di dalamnya itu tadi yang diukur. Paham Bapak Ibu? Ada berapa logam? 1 logam, 2 logam, 3 logam, 4 logam, 5 logam, 6 logam. Tapi nilai nominal di dalamnya itu yang diukur. Bagaimana Bapak Ibu bisa membedakan perhitungan pada nilai mata uang yang kertas dan nilai mata uang yang logam?
Iya, tetapi parameternya tidak sama dalam satu angka dengan angka yang lain jadinya. Jadi misal yang maksud saya itu yang bisa diukur itu dengan nilai dalam bentuk yang sama, yang bisa dihitung itu dalam bentuk yang sama Bapak Ibu. Misalnya orangnya kan 1, 2, 3, 4, tidak ada orang setengah, orang sepertiga, kan nggak ada. Kalau nominal mata uang masih ada, mungkin kan koma. Karena angkanya itu menempati keseluruhan angka. Misalnya koma pun masih masuk, tapi tidak bulat. Paham Bapak Ibu? Yang kemudian ada scatter diagram. Kita mengetahui pola data di dalam suatu grafik, dan yang kemarin Bapak Ibu pahami, pelajari, tugasnya adalah peta kendali. Kalau Bapak Ibu minta bahas sendiri terkait peta kendali, nggak apa-apa, nanti akan kita bahas. Ya, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, pada pertemuan ke-11 kita akan mengadakan suatu evaluasi. Evaluasi yang Bapak Ibu lakukan nanti adalah tujuannya adalah untuk mengukur pemahaman Bapak Ibu dari materi-materi yang telah kita pelajari dari pertemuan 1 sampai 10 nanti. Nah, nanti hasil dari evaluasi di pertemuan 11 nanti akan saya gunakan sebagai pertimbangan juga untuk memberikan penilaian pada Bapak Ibu. Ada yang tanyakan? Alhamdulillah kalau sudah paham. Oh iya, materinya sudah dapat semua kan Bapak Ibu? Baik. Ya, kita bahas pertama adalah diagram alir. Ada yang belum tahu diagram alir itu seperti apa? Diagram alir adalah suatu gambaran skematik atau diagram yang menunjukkan seluruh langkah dalam suatu proses berinteraksi antar satu sama yang lain. Ya, diagram alir bisa digunakan dalam proses produksi Bapak Ibu, tapi selain itu juga diagram alir itu bisa digunakan pada tahapan-tahapan yang lain. Bahkan ketika Bapak Ibu membuat kue, itu juga bisa menggunakan diagram alir atau flowchart. Jadi karena diagram alir memberikan suatu tahapan-tahapan tertentu yang menunjukkan suatu urutan atau langkah-langkah, yang dimana antar langkah itu bisa saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Contohnya ketika ada suatu decision, nanti memungkinkan suatu adanya looping atau ke proses berikutnya. Nah, itu tadi mengapa flowchart ini bisa digunakan secara luas. Ya memang bisa digunakan, tidak hanya dalam proses produksi, tapi dalam aktivitas-aktivitas kita dalam bekerja keseharian itu bisa. Flowchart digambarkan dengan bentuk simbol, di mana setiap orang bertanggung jawab untuk memperbaiki suatu proses harus mengetahui seluruh langkah dalam proses tersebut. Ya, simbol-simbol dalam flowchart biasanya berbentuk kotak untuk proses, berbentuk
belah ketupat, untuk decision, dan lain sebagainya. Masih banyak. Ketika nanti Bapak Ibu lihat di referensi akan banyak banget simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart. Pada suatu organisasi atau perusahaan, flowchart meliputi seluruh aliran dalam proses produksi atau penyampaian pelayanan atau jasa, baik yang dilakukan oleh staf intern dan disebut dengan pelanggan dan konsumen internal, atau staf kepada pelanggan dan konsumen eksternal atau akhir. Tujuan pemakaian atau penggunaan flowchart antara lain yang pertama, memberikan pengertian dan petunjuk tentang jalannya suatu proses, entah itu proses produksi atau operasional pada suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah membandingkan proses sesungguhnya yang dirasakan pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal, dengan proses ideal yang diinginkan pelanggan tersebut. Biasanya adalah suatu prosedur yang kita pahami. Kalau Pak Cinta Adi, mungkin kalau gambarannya dalam perusahaan bisa dalam bentuk SOP, Standard Operation Procedure. Mengetahui langkah-langkah yang duplikatif dan langkah-langkah yang tidak perlu. Jadi melalui flowchart kita bisa memahami adanya suatu langkah-langkah yang dianggap perlu atau langkah-langkah yang dianggap tidak perlu. Kembali lagi tadi saya menjelaskan adanya suatu langkah-langkah yang bersifat nilai tambah ataupun langkah-langkah yang bersifat tidak memberikan suatu nilai tambah. Kemudian mengetahui di mana atau di dalam bagian proses yang mana pengukuran dapat dilakukan, dan menggambarkan sistem secara total. Ini ada contohnya Bapak Ibu. Iya, Pak. Simbol-simbol dalam flowchart itu bersifat baku. Mulai itu sebenarnya tidak bulat seperti itu, tapi lebih seperti, ya ini tombolnya start dan terminate, start dan selesai biasanya. Ini lebih lonjong lagi untuk mulai. Nah, ini ada biasanya setelah mulai itu ada suatu input. Input itu berbentuk jajar genjang. Nanti di sini juga ada bentuk outputnya. Nah, kotak ini pasti baku. Kalau proses atau kegiatan itu pasti berbentuk kotak. Nah, ketika ada suatu decision atau keputusan, berarti di sana ada bentuknya seperti belah ketupat. Ketika ia akan turun, ketika tidak, maka dia akan menuju ke proses yang lain. Berarti ketika ada decision, berarti ada dua keputusan. Berarti kalau Bapak Ibu menggunakan decision dalam flowchart, maka akan setidaknya memunculkan dua output garis keluar. Garis ketika keputusan itu sesuai dengan yang ditanyakan, ya berarti lanjut, atau lawannya ya berarti tidak. Kemana arahnya? Berarti ada dua cabang output proses selanjutnya. Dan ini lambang-lambang dalam flowchart ini pasti ada standarnya. Tujuannya dia bersifat standar supaya dipahami secara global. Ketika dia tidak bersifat standar, nanti takutnya persepsi antar orang satu dengan yang lain berbeda. Ada yang tanyakan? Silakan Bapak Ibu, ada yang tanyakan? Ada yang kebingungan dengan, kalau misalnya saya minta buat flowchart, apakah Bapak Ibu bingung?
Ada yang tanyakan dari flowchart ini? Ada banyak Pak Cinta. Ada simbol input, ada simbol output. Jadi input yang digunakan untuk proses dalam flowchart itu apa, output dalam flowchart itu apa. Bapak bisa googling nanti, selain di buku itu bisa googling Pak. Banyak nanti informasi-informasi tentang itu. Nah, Pak, flowchart ini karena sering digunakan oleh orang pihak tertentu, contohnya teman-teman di informatika atau komputer, karena dengan flowchart ini lebih mudah untuk menggambarkan suatu algoritma. Algoritma itu adalah urutan langkah logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan, Bapak Ibu. Jadi, nyampe halaman berapa? Masih 8.4. Jadi, urutan langkah logis untuk menyelesaikan permasalahan ini, eh, kita itu biasanya lebih mudah untuk memahami sesuatu yang visual, tidak bersifat eksplanatif. Maksudnya penjelasan deskriptif itu mungkin kita terlalu jenuh untuk membaca. Ya, ada di sistem informasi manajemen. Ketika kita membaca suatu teks yang deskriptif panjang itu biasanya kita terlalu cepat lupa biasanya. Tapi dengan adanya flowchart kita lebih mudah untuk memahami. Iya, sistem informasi manajemen. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Silakan. Teknik yang kedua adalah brainstorming. Brainstorming adalah cara untuk memacu pikiran kreatif guna mengumpulkan ide-ide dari suatu kelompok dalam waktu yang relatif singkat. Ide-ide yang dihasilkan dalam brainstorming bukan merupakan keputusan final atau akhir, tetapi masih diperlukan analisis lanjutan untuk menghasilkan keputusan yang bersifat optimum. Biasanya alat yang digunakan dalam brainstorming itu banyak. Contohnya adalah diagram sebab akibat, affinity diagram, atau tree diagram. Pada intinya diagram ini tujuannya adalah untuk mensupport atau saling support dengan brainstorming. Hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika melakukan brainstorming. Yang pertama adalah masing-masing anggota kelompok telah sependapat mengenai isu pokok yang akan dibahas. Jadi masing-masing anggota kelompok memahami tujuan dilakukannya brainstorming dan target apa yang ditetapkan dengan dilakukannya brainstorming itu telah disetujui oleh seluruh anggota kelompok. Kemudian yang kedua adalah menciptakan kondisi di mana masing-masing anggota kelompok merasa bebas untuk mengemukakan idenya, tidak terikat, tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada yang menekan, memberi tekanan, tapi bebas. Harapannya adalah ide yang dimunculkan itu benar-benar berdasarkan fakta dan pemahaman yang dimiliki oleh anggota kelompok. Kemudian hindari saling kritik atau tirani dalam mengemukakan ide oleh anggota kelompok. Berarti di dalam anggota kelompok ini bebas. Jangan sampai ada yang ya semacam rapat, semacam diskusi. Diskusi atau sharing itu kan
sharing atau diskusi itu mungkin semi formalnya, tapi brainstormingnya ini formal. Bahasa kerennya adalah brainstorming. Ungkapkan ide yang dikemukakan tersebut perlu ditulis sebagaimana aslinya. Jadi perlu adanya suatu dokumentasi hasil ide yang dikemukakan tersebut. Pada akhir brainstorming perlu dibuat rangkuman ide-ide yang dikemukakan untuk dicari penyelesaiannya. Biasanya bisa dicari suatu konsensus atau titik temu antar ide-ide tersebut. Bisa jadi tukar pikiran antar satu individu dengan individu yang lain. Tentu dari tukar pikiran yang kita lakukan pasti akan ada suatu titik temu. Walaupun awalnya itu berbeda. Karena kesamaan tujuan, maka akan ada suatu titik temu. Kenapa hasil brainstorming tidak bersifat final? Karena dibutuhkan pengkajian lebih lanjut, Bapak. Karena hasil brainstorming ini masih bersifat persepsi atau pendapat dari masing-masing anggota kelompok. Belum ketika kita hadapkan dengan kondisi real. Kondisi di lapangan seperti apa. Perlu kita validasi lagi. Perlu kita lakukan suatu penyesuaian lagi. Paham, Bapak? Ya, keunggulan dengan dilakukannya brainstorming ini adalah melibatkan banyak peserta. Karena banyak peserta harapannya banyak ide-ide kreatif. Banyak pemikiran-pemikiran kreatif dari anggota. Yang mana itu tidak terbatas. Selama sesuai dengan koridor tujuan dilakukannya brainstorming tersebut. Yang kedua, dapat digunakan untuk berbagai macam persoalan. Karena brainstorming ini teknik bersifat umum, tidak spesifik, maka untuk segala penerapan itu bisa menggunakan brainstorming. Dan brainstorming ini tidak memerlukan waktu yang lama. Semua dikembalikan kepada tim dan anggotanya. Tapi kelemahannya, hasil dari brainstorming tidak dapat langsung diimplementasikan karena masih perlu pengkajian, belum final. Ada kemungkinan hasil tidak fokus karena terlalu banyak sudut pandang. Ketika banyak orang, berarti banyak sudut pandang. Ketika banyak sudut pandang, bisa jadi di sana akan ada banyak kepentingan. Nah, ketika di sana ada banyak kepentingan, maka mungkin sekali hasilnya tidak fokus. Siapa yang menentukan yang hasil brainstorming perlu ditindaklanjuti atau perlu diulang itu siapa? Pimpinan. Ini sesuai apa enggak? Koordinatornya. Atau ketika tidak bisa memutuskan, dilakukan suatu forum yang memutuskan. Ada yang tanyakan? Itu tadi adalah teknik brainstorming. Yang selanjutnya adalah cause effect diagram. Bahasa kerennya adalah diagram sebab akibat. Apa diagram sebab akibat itu? Diagram yang
bertujuan untuk menganalisis penyebab-penyebab dari suatu permasalahan. Dengan menggunakan diagram ini, kita bisa lebih memiliki suatu kerangka yang sistematis untuk menganalisis penyebab suatu permasalahan. Diagram ini dikenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa pada tahun 1943. Diagram sebab akibat digambarkan suatu garis atau simbol yang menunjukkan hubungan antara akibat dan penyebab suatu masalah atau kejadian, dan selanjutnya diambil suatu tindakan perbaikan berdasarkan analisis yang mendetail terhadap penyebab-penyebab masalah tersebut. Dengan kata lain, akibat merupakan hasil, sedangkan penyebab adalah sumber. Nah, pada suatu proses produksi, penyebab masalah dapat berasal dari berbagai sumber. Contohnya adalah apa biasanya? 5M1E. Paham Bapak Ibu? 5M1E. Man atau manusia. M lagi, material atau bahan baku. M lagi, method atau metode atau cara kerja. M lagi apa? Mesin atau alat-alat peralatan. Apa lagi? M lagi yang kelima bisa jadi money atau modal. Benar. Market mungkin terlalu luas Ibu. Jadi ini lebih mendasar dari 5M 1E. 1E-nya apa? Environmental atau lingkungan. Perintahnya kan? Tapi penggunaan 5M1E itu tidak mengikat semuanya harus digunakan, tergantung situasi dan kondisi dari permasalahan. Dari sumber-sumber utama tersebut, 5M1E itu diturunkan menjadi beberapa sumber yang lebih kecil dan mendetail, sehingga metode kerja dapat diturunkan menjadi contohnya pelatihan, pengetahuan, kemampuan, karakteristik, dan lain sebagainya. Jadi dari 5 sumber tadi, 6 ya, mohon maaf Bapak Ibu, 6 kali 5M1E, dianalisis lebih detail lagi. Nah, bisa digunakan suatu teknik yang namanya brainstorming. Beberapa manfaat yang lain adalah bisa digunakan untuk mencari penyebab kesalahan, menganalisis penyebaran masing-masing masalah, menganalisis proses. Ya. Biasanya untuk hal yang lebih mendetail, Bapak Ibu perlu melakukan 5 why, 5 why. 5 mengapa. Mengapa, 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 dan mengapa. Contohnya, karena permasalahannya adalah produksi tidak lancar. Produksi tidak memenuhi target. Dalam salah satu sumbernya, man atau manusia, muncul penyebab permasalahan. Banyak karyawan yang keluar. Mengapa keluar? Tidak betah. Mengapa karyawan tidak betah? Beban kerjanya tidak sama antar satu orang dengan yang lain. Akhirnya, padahal reward atau gajinya sama. Atau bahkan yang kerjanya lebih banyak, gajinya lebih kecil. Mengapa lagi beban kerja tidak seimbang? Oh, kemampuan ternyata tidak merata. Mengapa kemampuan tidak merata? Tidak ada program pengembangan karyawan. Mengapa lagi tidak ada program pengembangan karyawan? Ketidakjelasan
kemampuan yang dibutuhkan pada tenaga kerja. Akhirnya masalahnya apa sih? Dari banyak karyawan keluar tadi, ternyata masalahnya itu kompetensi yang dibutuhkan itu tidak jelas. Jadi masalahnya apa? Belum ada target kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja. Mana yang kita selesaikan? Karyawan tidak betah, beban kerja tidak seimbang, skill tidak merata, atau tidak ada program pengembangan karyawan. Yang kita lakukan adalah hal yang paling detail, adalah menyusun kompetensi. Paham Bapak Ibu? Ada yang tanyakan? Jadi dalam menyusun diagram sebab akibat itu harus semakin detail, itu semakin baik. Karena semakin detail itu semakin spesifik. Aktivitas perbaikan yang dilakukan itu semakin spesifik. Semakin tidak detail maka semakin bersifat normatif. Paham Bapak Ibu? Selanjutnya ini adalah contoh. Ini mohon maaf masih dalam bentuk bahasa Inggris. Tapi saya harap Bapak Ibu memahaminya. Jadi ini ada contoh diagram sebab akibat yang saya lakukan. Saya buat diagram sebab akibat ini. Nah, diagram sebab akibat ini yang saya buat ini berdasarkan tugas mata kuliah. Nah, karena mungkin mumpung materinya sama dan sesuai, saya gunakan tugas ini. Jadi sebisa mungkin semakin detail. Akhirnya kalau Bapak Ibu lihat gambar di layar ini adalah seperti tulang ikan. Kalau semrawut seperti ini ya seperti tulang ikan bandeng yang durinya banyak dan kecil-kecil. Tapi dengan adanya analisis yang mendalam seperti ini, kita lebih mudah untuk melakukan suatu penyelesaian masalah. Silakan dipahami dulu Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan. Diagram ini dibuat buat apa kegunaannya Pak? Saya tidak paham alurnya. Jadi begini Pak Rofi, diagram ini dibuat tujuannya adalah untuk menganalisis penyebab suatu permasalahan. Sehingga ketika kita menganalisis penyebab permasalahan itu semakin mendetail analisis penyebabnya, kita lebih mudah untuk membuat suatu rencana perbaikan atau penyelesaian masalah. Contohnya di sini adalah kalau kita lihat di sini ada yang namanya DJS quality problem. Jadi permasalahan kualitas pada DJS. Nah, kita analisis penyebabnya berdasarkan manusia, metode, mesin, money atau modal, kemudian ada environment atau lingkungan. Saya bahas salah satu aja. Ketika kita ngomong DJS quality problem, permasalahan kualitas pada produk gampangnya gitu. Apa yang bisa kita ketahui dari manusia? Ketika kita manusia itu
penyebabnya ketika ada permasalahan reject produk ini, yang menyebabkan reject ini dari sisi manusianya adalah poor performance, kinerja yang buruk. Kenapa manusia melakukan kinerja yang buruk? Jadi misalnya gini, target produksinya 100, tapi hasilnya cuma 60, yang 40 reject. Nah, 40 reject itu dianggap sebagai kinerja yang buruk. Nah, saya analisis lagi, kenapa manusia ini memiliki kinerja yang buruk, atau operator ini memiliki kinerja yang buruk. Dianalisis lagi, oh ternyata dalam aktivitasnya dia banyak melakukan error, kesalahan-kesalahan proses. Seharusnya yang dilakukan proses A, yang dilakukan orang ini proses B, atau malah sebaliknya. Jadi ketidaksesuaian proses yang dilakukan. Kenapa orang ini kok cenderung melakukan kesalahan proses, atau gampangnya human error? Karena skillnya tidak sesuai. Oh, berarti orang ini tuh sebenarnya nggak cocok. Orang ini tuh nggak cocok bekerja pada area itu, karena itu bukan bidangnya. Dia suka di lapangan, tapi disuruh kerja di belakang meja, behind the desk. Atau biasa kerja di behind the desk, ditaruh di lapangan. Gak cocok kemampuannya. Berarti yang salah apa? Kesalahan dalam menempatkan orang pada pekerjaan tersebut. Nah, kenapa kok salah dalam menempatkan orang? Ternyata keterbatasan untuk mendapatkan pengalaman atau data kemampuan dari pekerja tersebut. Maka dari itu, yang harus diselesaikan yang mana? Adalah keterbatasan untuk mendapatkan data personal dari orang tersebut. Yang harus diselesaikan adalah cabang yang ini. Karena ini adalah penyebab permasalahan dari kinerja yang buruk. Begitu juga yang lain. Kalau ini dalam manusia yang lain, oh ternyata human error juga bisa jadi penyebab tersendiri. Dari sudut pandang yang lain, ternyata penyebabnya orang melakukan kesalahan ini juga dipengaruhi, yang paling dasar adalah APD, alat pelindung diri yang tidak mendukung, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Silakan kalau ada yang tanyakan. Paham Pak Robi? Saya kasih contoh satu, saya tidak kasih contoh semuanya. Jadi tools ini tuh benar-benar bermanfaat untuk kita itu untuk menganalisis sesuatu hal itu semakin detail. Contohnya gini, kalau misalnya kita bermasalah dengan pasangan, masalahnya apa sih? Ya kita bermasalah dengan pasangan. Dari sisi manusianya, dari sisi mesinnya, alat-alat yang kita gunakan dengan berinteraksi dengan pasangan kita, dari sisi modal atau uang yang kita miliki dalam menjalin hubungan, lingkungan sekitar kita dalam menjalin hubungan, dengan metode atau cara kita menjalin hubungan itu seperti apa. Kemudian masing-masing itu kita analisis semakin detail. Sehingga kita tahu benar-benar penyebab permasalahan dari masalah yang kita hadapi. Saya rasa ini bisa dipakai, sangat berguna sekali untuk Bapak, Ibu dalam bekerja. Tapi kalau nggak ada diagram Ishikawa ini, kita akan pikirnya, pola pikir kita semrawut. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini penyebab masalahnya.
Oh, penyebab masalahnya ini, hubungannya kemana ya? Oh, ini hubungannya sama apa ya? Nanti saya menyelesaikannya dengan apa ya? Ini sebenarnya apa? Kita akan kurang sistematis dalam berpikir. Tapi dengan adanya diagram Ishikawa ini membantu kita untuk berpikir sistematis dan memberikan gambaran pada kita bagaimana menemukan suatu penyebab permasalahan yang paling detail. Ada yang tanya kan Bapak Ibu? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ini masih terjaga semua kan? Belum tidur semua? Atau ada yang ketiduran? Ketika penyebab masalah, bentar, saya baca dulu. Ketika penyebab masalah itu di luar kendali kemampuan kita, apa yang harus kita lakukan? Contoh penyebabnya dari lingkungan eksternal. Kita munculkan. Ketika karena memang itu penyebab permasalahan, kita belum membedakan internal dan eksternal. Ini semua penyebab permasalahan harus kita munculkan dalam analisis. Ada yang tanya kan? Silakan. Kalau ada yang tanyakan. Sebelum saya masuk ke metode yang sudah ada. Paham semua? Ya, kalau tidak ada yang belum paham, saya rasa tugasnya saya minta buat yang seperti ini ya. Nomor 1. Menganalisis permasalahan dengan menggunakan diagram sebab akibat. Oke, selanjutnya adalah affinity diagram. Affinity diagram dikembangkan oleh Jiro Kawakita pada tahun 1950-an. Diagram ini merupakan bentuk pengorganisasian informasi yang didapat dari proses brainstorming agar lebih mudah difahami. Affinity diagram ini tujuannya adalah untuk mengelompokkan informasi-informasi menjadi kelompok-kelompok tertentu, sehingga yang kita lakukan adalah usulan atau pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh anggota kelompok itu menjadi terstruktur karena terkelompok. Wah, Bu Endang luar biasa. Pakai aplikasi SPSS boleh.
Ishikawa diagram atau diagram sebab akibat ini nggak perlu pakai yang sampai ke SPSS, Bu, karena SPSS ini biasanya kita pakai analisis untuk statistik inferensia. Ya, deskriptif bisa, statistik deskriptif. Kalau diagram sebab akibat, Bapak Ibu gambarnya pakai Visio aja nggak apa-apa. Atau digambar di Word juga bisa. Atau digambar di tulisan tangan terus Bapak Ibu foto kirim ke saya juga bisa. Tidak perlu yang sampai pakai alat atau software-software yang apa ya, yang susah. Yang simpel-simpel aja lah. Yang penting Bapak Ibu mengumpulkan tugasnya dan tugasnya sesuai. Jangan sampai memberatkan. Tapi targetnya Bapak Ibu tetap paham. Ya benar, yang penting paham nomor satu. Ya, langkah-langkah dalam menyusun affinity diagram yang pertama, mengumpulkan fakta-fakta yang diketahui dan menuliskan fakta tersebut menggunakan teknik brainstorming. Iya, tugasnya nggak susah kan? Tadi Pak Robi sudah paham kan yang diagram sebab akibat barusan? Cari studi kasus atau contoh permasalahan, kemudian Bapak Ibu analisis penyebab-penyebab permasalahan tersebut dengan menggunakan diagram sebab akibat. Saya rasa nggak susah. Contohnya Bapak Ibu bisa lihat di slide yang saya berikan. Kemudian fakta-fakta tersebut dikelompokkan menurut golongan tertentu, menurut indikator tertentu, menurut kelompok-kelompok tertentu yang memiliki menurut identitas atau karakteristik tertentu yang sama. Kemudian golongan tersebut diberi nama dan menyusunnya menurut hierarki kepentingan golongan tersebut. Jadi antar kelompok-kelompok dalam golongan tersebut dibuat suatu prioritas sehingga urutan-urutan yang prioritas tersebut menjadikan indikator kita mana yang akan kita dahulukan. Kemudian membuat suatu kesimpulan mengenai tindakan apa yang akan diambil untuk mengatasi fakta atau golongan yang mengganggu dalam suatu proses. Jadi paham ya Bapak Ibu. Yang pertama, fakta atau pendapat-pendapat dikumpulkan dan ditulis dari hasil brainstorming. Hasilnya dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, diprioritaskan. Kemudian dari prioritas itu diambil suatu kesimpulan. Sederhana, nggak susah. Tidak bisa. Gauss effect diagram tidak bisa digabung dengan flowchart. Flowchart itu adalah visualisasi dari urutan langkah logis yang kita gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau Gauss effect diagram atau diagram sebab akibat adalah suatu diagram yang kita gunakan untuk mencari penyebab permasalahan. Jadi tidak bisa digabung. Bapak Ibu, ada berapa orang yang lagi di Taiwan ini? Hari ini cuacanya mulai panas lagi. Sebelas orang. Oh iya. Kerasa mulai panas lagi ya? 13 Pak yang di Taiwan. Banyak, hampir semua ya.
Dari 16, 13 yang di Taiwan. Amin. Tapi kalau corona kebawa panas, Iran yang notabene negara di gurun pasir yang panas juga banyak yang kena corona. Teman-teman saya punya guyonan. Bahkan ya aku nggak di wah, bahkan orang gila di pinggir jalan pun juga nggak kena corona. Mereka nggak pernah cuci tangan, nggak pernah sterilisasi, nggak pernah pakai masker, tapi ya aman-aman dari corona. Ya emang nggak bisa dilogika. Anggap aja sudah takdir. Oke, saya kasih itu aja deh permasalahannya. Permasalahannya adalah cepatnya menyebar virus corona. Silakan Bapak Ibu cari penyebab-penyebab masalah dari manusianya, dari mesinnya, dari lingkungannya, dari metodenya, dari modalnya. Permasalahannya adalah cepatnya menyebarnya virus corona. Iya, sering-sering cuci tangan. Tapi kalau sering-sering cuci tangan, banyak dokter dan perawat juga terkena ya. Bukan berarti mereka tidak bersih kan, tapi karena mereka tingkat paparannya lebih tinggi daripada kita. Ya banyak faktor. Tidak tidak mudah untuk menganalisis sesuatu, tapi saya saya harap Bapak Ibu bisa menganalisis menggunakan Ishikawa diagram. Ya, sudah banyak yang masuk zona merah. Mungkin saat ini solusi yang paling pas memang adalah PSBB. Dan jangan mudik dulu. Bagaimana ketika kita ingin mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam setiap kegiatan produksi? Sederhana, Pak Cinta. Ada suatu target yang tidak terpenuhi, itu ada suatu permasalahan. Kalau targetnya tidak terpenuhi, berarti itu ada masalah. Target kualitas tidak terpenuhi, berarti itu ada masalah. Karena apa? Target itu adalah bagian dari perencanaan. Nah, perencanaan tadi itu pasti ketika dibuat, pasti mempertimbangkan banyak faktor matang-matang. Akibatnya, maka dari itu, ketika target yang bagian dari perencanaan tadi itu tidak bisa dicapai, berarti di sana ada suatu masalah. Ada yang tanya kan? Ya, ini adalah contoh affinity diagram. Contohnya, ada pengelompokan dari sudut pandang ekonomi, sudut pandang jasa atau pelayanan, dan sudut pandang hasil yang diperoleh. Ada biaya SPP murah, pelayanan di perpustakaan, pelayanan dari seluruh masyarakat waktu pelayanan. Di sini hasilnya dari informasi, IP, dan mendapat suatu pekerjaan. Saya rasa Bapak Ibu tidak akan kesulitan untuk membuat suatu hasil seperti ini. Karena
teknik yang digunakan cukup mudah, yaitu dengan membentuk suatu pengelompokan dan membuat suatu prioritas. Ada yang tanyakan dari affinity diagram ini? Kemudian tree diagram. Tree diagram atau diagram pohon merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan tujuan yang harus ditempuh dengan tugas yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan tersebut. Diagram pohon digunakan untuk dapat mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dari jasa atau program yang ditawarkan. Tree diagram sering sekali digunakan untuk menerjemahkan hasil affinity diagram atau cause effect diagram dalam upaya merumuskan permasalahan yang belum jelas ke dalam karakteristik yang sifatnya operasional. Jadi tree diagram atau diagram pohon ini alat digunakan untuk penghubung, memperdetail, memperjelas sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Dan yang dilakukan dalam tree diagram ini lebih bersifat operasional, lebih applicable atau lebih mudah untuk diterapkan karena dia bersifat sebagai penjembatani. Ini adalah contohnya. Jadi mutu yang menyeluruh pada organisasi atau perusahaan itu yang mempengaruhi apa? Teknik dan budaya. Oh, kalau budaya apa? Sistem, visi, misi, strategi, filosofi. Teknik itu apa? PDC, FD, CGI. Kemudian kita analisis lagi, dibangun tree diagram lagi. Ada yang tanyakan? Ya, itu tadi adalah teknik-teknik yang menganalisis data bersifat kualitatif. Berikut ini kita analisis data-data yang bersifat kuantitatif. Yang pertama, kita analisis menggunakan suatu diagram yang bernama diagram Pareto. Diagram ini pertama kali dikemukakan oleh ahli ekonomi asal Italia bernama Vilfredo Pareto. Diagram Pareto merupakan suatu grafik balok berbentuk vertikal yang mengurutkan hasil pengukuran. Slide-nya tidak muncul. Mungkin di-refresh lagi, Bu. Jadi dalam diagram Pareto ini akan menghasilkan suatu diagram balok. Nah, diagram balok itu ada suatu urutan dari hasil pengukuran yang tertinggi ke terendah. Nah, diagram balok itu urutan tertinggi ke terendah. Sedangkan di lain pihak ada muncul yang namanya diagram garis, grafik garis. Grafik garis itu menunjukkan adanya suatu kumulatif frekuensi. Oh pantas, mungkin yang membuat nggak muncul itu adalah karena keterjangkauan sinyal. Mungkin Ibu buka PPT-nya aja, urut kok. Saya nggak loncat-loncat bahas materinya. Ya, definisi diagram Pareto adalah salah satu bentuk bar chart atau diagram batang, di mana setiap balok dapat mencerminkan perhitungan suatu kategori, suatu fungsi, dan dari kategori tersebut, misal rata-rata, jumlah standar deviasi, atau jumlah nilai dari suatu tabel, pada umumnya digunakan untuk menunjukkan masalah yang disusun dari prioritas tertinggi ke prioritas terendah, untuk menentukan mana masalah yang ditangani terlebih dahulu. Biasanya dalam diagram Pareto, yang sebelah kiri itu semakin menunjukkan prioritas utama. Semakin dia berada di sebelah kanan, dia semakin rendah prioritasnya. Ya, diagram Pareto itu memberikan suatu pedoman memilih peluang perbaikan berdasarkan prinsip
vital few dari trivial many. Jadi vital few itu adalah penyebab yang sedikit dari trivial many, penyebab yang banyak. Ternyata permasalahan itu kan besar. Itu dipengaruhi hanya oleh mayoritas penyebab yang sedikit. Ini bisa kita analogikan seperti pada yang terjadi pada negara Italia, di mana Vilfredo Pareto munculkan teori dari diagram Pareto ini, bahwasanya pada masa itu di Italia kekayaan negara itu dikuasai hanya sekitar 5 hingga 20 orang populasi, persentase populasi dari keseluruhan orang Italia. Jadi sama sih kalau kita analogikan kayak kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Dalam keseharian kita Bapak Ibu buka aja lemari baju Bapak Ibu. Kan banyak di sana baju-baju Bapak Ibu. Tapi saya bisa memastikan bahwasanya dari banyak baju tersebut hanya sebagian kecil yang akan Bapak Ibu selalu pakai dalam kesehariannya. Jadi kalau diurutkan itu ada baju-baju tertentu yang memiliki frekuensi tinggi yang Bapak Ibu pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ada baju-baju tertentu frekuensinya sedang, ada baju-baju tertentu yang frekuensinya rendah, atau baju tertentu yang tidak pernah dipakai. Tapi ada di dalam lemari baju Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bikin diagram Pareto, itu akan ketahuan, kelihatan baju tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tipe E, dan seterusnya. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Paham ilustrasi yang saya berikan? Ya, ini adalah contoh-contoh penerapan dari diagram Pareto itu. Langkah-langkahnya, tetapkan kategori yang relevan dengan topik yang akan dianalisis. Biasanya Pareto terdiri dari lebih kurang 5 kategori. Jadi untuk kategori misalnya cacat, ya kategori cacatnya ada berapa macam. Kategori penyebab cacatnya ada berapa macam. Dan kategori-kategori yang lain. Atau misalnya gini, kita punya masalah setiap akhir bulan kita selalu minus. Ada pertanyaan, apakah sama efek Pareto, contohnya 80% keuntungan perusahaan dikontribusikan oleh 20% pelanggan? Bisa jadi. Bisa jadi 20% pelanggan yang memiliki loyalitas tinggi pada perusahaan. Bisa berkorelasi. Ada hubungannya. Itu coba saja dianalisis. Bisa jadi Bapak Ibu, saya lanjutkan contohnya. Contoh yang lain misal gini, kalau kita punya 8 jam kerja, kalau saya punya 8 jam untuk belajar, dalam 8 jam belajar itu mungkin 20%-nya saja yang memberikan impact tinggi dalam pemahaman saya. Selebihnya ya memberikan tapi tidak setinggi yang 20%.
waktu tersebut. Jadi tugas kita adalah menemukan 20% tersebut. Kemudian setelah menerapkan kategori, yang kedua tetapkan periode waktu, harus ada batasan waktunya. Walaupun ini nanti digunakan secara berkelanjutan, tetapi harus ada periode waktunya. Kemudian kumpulkan datanya berdasarkan jumlah atau berdasarkan biaya. Buat tabel frekuensi untuk diagram baloknya dan diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, dan diagram kumulatif untuk diagram garisnya. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Silakan dipahami. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Ada yang dibingungkan? Jadi dalam diagram Pareto ini ternyata untuk menganalisis sebenarnya defek atau cacat yang dialami perusahaan itu seperti apa. Digambarkan. Oh, di sini ada 7 defek. Dari chipping, crawling, fallen dirty, compact defect, gimbal, pinhole, dan lain-lain. Nah, dari jumlah cacat ini dihitung tingkat kejadian cacatnya itu berapa, frekuensi produk yang mengalami cacat chipping, crawling, dan seterusnya. Dari 40, 20, 16, 12, 8, 5, dan seterusnya. Setelah itu diakumulasi, kita akan tahu persentasenya. Setelah kita akan tahu persentasenya, kita gambarkan, kita urutkan dari yang tertinggi pada diagram balok. Setelah itu kita gambarkan frekuensinya dalam diagram garis. Jadi kesatuan diagram balok dan garis dalam satu diagram. Yang paling besar adalah chipping. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Bingung? Silakan kalau bingung. Ada yang tanyakan? Iya. Bapak Ibu mungkin saya rasa saya cukupkan sampai di sini materi pertemuan kita hari ini, karena juga mengingat ini adalah kita di bulan Ramadan, supaya nanti Bapak Ibu yang berpuasa tidak kesiangan bangun sahurnya, karena juga kita memiliki waktu musim siang yang lebih panjang daripada malamnya. Jadi ya saya rasa cukupkan sampai sekian materinya. Kita akan lanjutkan pada Selasa minggu depan. Sebelumnya saya mau absen terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Silakan sambil mungkin ada yang tanyakan. Sebentar, saya absen terlebih dahulu. Sudah. Oh ya, saya jelaskan lagi Bapak Ibu, tugasnya adalah yang pertama bikin diagram sebab akibat tentang permasalahan penyebaran corona. Yang kedua adalah bikin studi kasus diagram Pareto. Jadi 2.
untuk tugas ketiga. Ada yang tanyakan, Bapak Ibu? Tugasnya individu. Saya tidak ngambil tugas kelompok. Oke, jika tidak ada yang tanyakan, saya rasa cukup sampai sekian pertemuan kita hari ini. Ya, nanti tugasnya akan saya informasikan lagi di grup Facebook. Ya, saya cukupkan sekian malam hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya, atas waktu yang diberikan untuk tutorial malam hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bapak Ibu.